Bapak-bapak dan saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahu a'lam. Ibu para bapak, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah bahwa malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat maghrib berjamaah bersama dengan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini sedikit banyak ada guna dan manfaat. Hari para bapak, menjelang Idul Adha seperti sekarang ini, maka terkenallah kita kepada bapak para nabi. Yang saya maksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu para bapak bahwa Nabi Ibrahim ini termasuk ulul azmi, seorang nabi yang luar biasa. Ya, kita lihat di dalam sejarah betapa perjuangan beliau sejak muda untuk menegakkan akidah. Kita tahu bahwa beliau dilahirkan di suatu negeri namanya Babilonia. Rajanya seorang yang lain namanya Namrud. Setiap penduduknya diwajibkan untuk menyembah berhala. Kalau ada yang membantah tidak mau, maka bisa dikenakan sanksi yang amat berat. Dan di saat itulah Ibrahim dilahirkan. Sejak kecil dia sudah menunjukkan tidak mau dengan aturan Namrud. Bahkan ayahnya sendiri namanya Azar itu ditekan oleh Ibrahim. Wahai ayah, engkau kan tahu bahwa patung itu tidak bisa apa-apa. Mengapa engkau sembah? Ibrahim, kamu berani mengatakan begitu? Dengar oleh raja kamu bisa dikenakan sanksi. Nabi Ibrahim tetap bersikukuh tidak mau mengikuti perintah dari Raja Namrud, yaitu menyembah berhala. Akibatnya apa? Raja Namrud ini dikenai sanksi yang amat berat, yaitu diceburkan ke dalam api pembakaran. Ya, dilepaskan
dia orang dari situ dia pakai setip ya, belum masuk ke dalam bakaran. Namun atas pertolongan Allah maka dia tidak terbakar. Allah berfirman, ya nabi dan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinilah kamu dan jadilah engkau penyelamat bagi Ibrahim. Maka cuma demikian Ibrahim terlepas dari pembakaran, tidak mati karena dibakar. Maka selepas dari pembakaran ini, maka Ibrahim sudah berhasil di Babylon ini meninggalkan keliling dunia. Ya, beliau ini memang terkenal seorang adventurer, suka mengembara. Akhirnya tibalah dia di satu negara yang namanya Mesir. Mesir diperintah oleh seorang raja namanya Fir'aun. Fir'aun ini punya peraturan aneh, yaitu setiap seorang suami yang ngajak istri, istrinya harus diserahkan kepada raja. Ya. Kalau tidak mau, tidak boleh. Kalau kamu kepingin tinggal di sini, ya syaratnya istrimu harus kamu serahkan kepada raja. Untuk mengatasi ini, Ibrahim berdiplomasi. Ketika ditanya siapa ini, ketika itu dia mengajak istrinya yang bernama Sarah. Siapa ini? Ini adikku. Apabila dikatakan ini istriku, dirampas. Ya, diplomasi mengatakan ini adikku, yang adik dalam arti sama-sama beriman kan saudara. Namun raja rupanya sangat tertarik. Sebab Sarah ini cantik orang. Hampir saja Sarah ini diperkosa. Berkali-kali mau dilakukan tapi dilindungi oleh Allah. Sampai gergetan istilah orang Jawa itu yang gergetan. Karena kesampaian rajanya ingin memperkosa. Akhirnya diusir. Panggil tentaranya. Usir orang ini. Bukan orang ini. Setan. Pokoknya Nabi Muhammad tidak berhasil. Maka Ibrahim dan Sarah keluar lagi dari negeri Mesir. Anehnya ketika mau keluar dari Mesir, mereka berdua dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Bukan barang, tapi seorang budak perempuan namanya Hajar. Maka sejak itu Hajar ini selalu gembel dari masih gembel ya. Kemanapun Ibrahim dan Sarah pergi, dia selalu ikut. Lama-lama Sarah sudah enak, mas Hajar kok gembel banget gimana? Terus kami nembak sama pertimbangan yang ada sampai tenang ya. Walaupun kawan kali berjawa ya. Ibu gimana tahu? Bapak itu kawan kali mah aneh. Mau nonton ya wes. Akhirnya dinikah juga. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim punya dua istri, yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Nah, dalam perjalanan maka sudah mulai terlihat bahwa Sarah ini cemburu. Lama-lama cemburu, walaupun tadi dia yang nunggu supaya kawin, tapi lama-lama dia cemburu. Nabi Ibrahim enak orang kira-kira istri pertama, istri kedua
juga pakai kira-kira mengikut ya lalu saya bisa. Maka dibawalah istri yang kedua yaitu Hajar ke daerah namanya Bakkah. Maka sekarang bernama Makkahul Mukarramah. Ya. Waktu itu masih belum ada orang, padang pasir luas tandus. Dikatakan di situ pada saat itu Ismail masih bayi. Jadi dibawa ke Makkah itu sudah punya anak yang bernama Ismail masih bayi. Bayangkan Ismail itu mau dikasih ASI itu tidak mau saking panas. Jika dia pulang ke sana kemari dari Sofa ke Marwah, dari Sofa ke Marwah ya, makanya kita yang umrah atau haji melakukan sa'i itu maksudnya mengabadikan peristiwa ini. Ismail ceritakan di bawah pohon, tiba-tiba tanpa sengaja kaki Ismail menjejak-jejak tanah keluarlah mata air. Jam-jam, kumpulkan, maka dinamainya air jam. Bayangkan Pak, itu tahun berapa? Ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang mata air jam itu terus masih ada. Inilah berkecualian yang luar biasa ya. Begitulah maka Hajar dan Ismail yang masih bayi itu ceritakan di situ, kemudian ditinggal ke Palestina. Ya, Baitul Maqdis. Hajar itu protes. Ibrahim ini kehendakmu sendiri apa kehendak Allah? Kalau ini kehendak Allah, saya berikan. Tapi kalau ini kehendak sendiri, maaf, saya tidak mau. Ibrahim tidak mendorong, tidak bisa jawab, memang juga. Maksudnya ya, bahwa kamu memang diperintah oleh Allah diletakkan di sini. Langkah ditinggal, masya bayangkan anak masih bayi, suaminya ada sendirian di tengah padang pasir, tidak ada orang sama sekali. Ya, luar biasa. Namun, atas pertolongan Allah dengan adanya mata air Zam-Zam itu, kota Bakkah semakin ramai. Setiap musafir yang lewat melihat, loh, di situ ada air, berhenti. Ada orang lewat lagi, loh, ada air, berhenti. Banyak musafir lalu, kafilah lalu yang lewat akhirnya berhenti, akhirnya jadi perkampungan namanya Bakkah. Ya, ini asal-muasalnya ada kota Makkah. Berselang beberapa tahun, kurang lebih 10 tahun, barulah Ibrahim datang lagi ke Makkah. Bayangkan, Ismail sudah menanjak dewasa, umur 10 tahun. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 10, ya, sekitar itu. Bayangkan betapa rindunya. Bapak tidak ketemu anak selama itu, si anak juga tidak ketemu bapak selama itu. Bukan main senang. Gitu ya. Oh, anak. Maka pada saat itulah diuji oleh Allah. Ujian yang paling berat kita tidak kuasa. Apa? Diperintah untuk menyembelihkan anak. Ini bukan pertanda bahwa Allah itu kejam. Ini hanya ujian. Sejauh mana
dibanding taat kepada Allah, maka turunlah perintah untuk menyembelih. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'a syahya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai umur, nah di sini kan dikatakan ada yang berpendapat 9, ada yang berpendapat 10. Ya. Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pikiran? Jadi Nabi Ibrahim itu dapat impian, yang mana impian seorang Nabi itu adalah wahyu. Ya, wahyu. Allah Akbar. Bagaimana menurut pendapat? Jadi impian itu berupa dia macam-macam. Ada yang mimpi jelek, mimpi jelek dulu. Ada yang mimpi baik, mimpi benar. Ya, mimpi kepada Nabi itu kadang-kadang adalah perintah wahyu. Inilah yang diterima oleh Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ditanya, ya Allah, aku diperintah menyembelih awakmu. Ya, jadi pada saat itu yang gimana yang dibunuh, tapi anak-anaknya itu mereka itu masya Allah, kita luar biasa, ya Taufan. Kok gila masih anak dijawab jawaban itu melekat itu. Betul. Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau mendapati aku dalam kesabaran. Mudah-mudahan saja. Masya Allah. Kalau mati tinggi, Nabi Ibrahim menerima jawaban. Maka dengan demikian dilaksanakanlah penyembelihan ini pada saat hari Nahar, yaitu Idul Adha. Dalam riwayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saling bersaut-sautan bapak anak, ya, para malaikat pada turun menyaksikan. Inilah versi kita Islam, bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Namun bagi orang Kristen beda. Orang Kristen berpendapat bahwa yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Ya, alasannya bahwa di dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 disebutkan, ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Dari kalimat ini dijadikan alasan bahwa yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak.
Bagaimana Pak? Mari kita luruskan. Karena kalimat yaitu Ishak itu tambah. Ya, kita ingat kristologi yang terkenal Surabaya siapa? Abdullah Wahid Anyan menjelaskan masalah yang bertanggapan sampai debat dengan pastor. Tidak bisa jawab mereka. Kalimat Ishak itu tidak ada di dalam Bible. Ini tambahan dari kalimat Ishak. Ketika dikatakan begitu, pastornya ngomong, mana mungkin ada tambah? Itu kalimatnya demikian. Tidak itu apa itu perintiran dan tambahan sisipan. Buktinya apa? Lantas Pak Jari siapa? Nah, Wasiat yang menjelaskan bahwa menurut Bible sendiri Ismail itu lahir Nabi Ibrahim umur 86. Bisa dilihat di kitab Kejadian 16 ya, pasal 16. Sedangkan Ishak lahir ketika itu Nabi Ibrahim sudah umur 100. Berarti tua sini. Tua Ibrahim, tua Ismail atau tua Ishak? Saya ulang. Ismail lahir itu Nabi Ibrahim masih umur 86. Sedangkan Ishak lahir Nabi Ismail sudah umur 100 tahun. Di sini lahir. Di sini Ismail tidak berarti anak pertama sini Ismail atau Ishak. Ya Ismail anak yang tunggal. Waktu itu Ishak belum lahir. Ya senjata pasti ini. Jadi di sini apa yang kita kadang-kadang kita ini ya dipelintir kata-kata. Nah ini harus kita jawab demikian itu. Sekarang menjadi masalah, mengapa? Orang Kristen kok bersikuku yang diselenggarakan Ismail itu maksudnya sebab Ismail itu menurunkan Nabi Muhammad. Sedangkan Ishak menurunkan sampai Nabi Isa. Kalau Nabi Ismail yang ditokohkan, orang akhirnya tidak kenal pada Nabi Muhammad. Ini yang jadi politik mereka. Makanya bersikuku Nabi Muhammad ya, saya untuk kita tahu saja. Baik, kita kembali masalah korban. Jadi karena Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya sebagai korban, ya ternyata itu hanyalah ujian. Ya, kita tidak disuruh menyembelih anak, hanya sekadar diperintah menyembelih seekor kambing sebagai rasa syukur kepada Allah. Inilah namanya korban. Dasar hukumnya kita lihat surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tayna al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah berikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang yang membenci itulah orang yang terputus rahmatnya. Jadi ayat ini merupakan perintah buat kita semua. Kalau dulu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, lantas tidak jadi anaknya tapi diganti seekor kambing, itu merupakan simbol penghambaan kepada Allah, patutnya kepada Allah. Maka
seandainya juga mau melaksanakan korban, tapi bukan lagi anak yang harus dikorban, hanya cukup kambing. Ya, ayat ini nanti mengatakan inna a'tainakal kautsar, sungguh aku berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Wasoli rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban. Jadi maknanya sebagai tanda kita syukur atas pemberian Allah kepada kita, tunjukkanlah kita mau sholat, yang kedua mau korban. Dua ikannya. Wasoli rabbika wanhar. Jadi habis kita melaksanakan sholat juga bisa melaksanakan. Tadi itu para bapak sekelumit masalah korban ya. Korban itu apa? Dari kalimat korban artinya dekat. Pengertiannya mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahnya, yaitu menyembelih domba pada saat hari Natal. Itulah korban. Jangan diartikan seperti orang di luar Islam. Kalau kita hanya cukup itu, kita yang boleh semata tunduk perintah Allah pun titik. Jangan dianggap bahwa sembelihan itu nanti menjadi makanan Tuhan. Bukan. Ini di luar Islam namanya membuka sesajen. Kita tahu bahwa di Bromo, Gunung Bromo kalau hari Kasojo itu dicemplungkan ke dalamnya seekor kambing atau sapi sebagai korban. Maksudnya apa? Untuk simbol resmi, supaya Gunung Bromo tidak meletus. Ini sesajen namanya. Dalam Islam dan begitu pemahaman, jangan diamalkan sembelih supaya menjadi makanan Tuhan. Tuhan semangat bukan. Paham demikian ini di waktu zaman jahiliyah itu sudah ada. Sehingga turun di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 ini merupakan peringatan. Jadi korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Ya. Jadi waktu itu orang-orang Arab itu kalau habis korban jalan-jalan kan Ka'bah dengan harapan supaya darahnya sampai kepada Tuhan, makanan Tuhan itu maunya. Lantas turun ayat ini sebagai peringatan. Jangan beranggapan seperti itu. Layyana Allah humuha wala imamha walakin yanamu taqwami. Ya, inilah sekedar kita ketahui bahwa korban itu semata melaksanakan perintah Allah. Ini jangan dianggap yang semacam sesajen, bukan sesajen. Lalu bagaimana hukumnya? Para ulama beda-beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa korban itu hukumnya wajib. Alasannya apa? Ayat tadi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu fi'il amr. Bukan wajib. Namun kebanyakan para
jelas ada hadis yang menyebutkan kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum. Diwajibkan atas korban sedangkan bagimu tidak wajib. Jadi tidak wajib ini menamun Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad tidak wajib, hanya sunnah bagi umat. Namun Rasulullah sangat menganjurkan sampai-sampai pagi-pagi begitu membaca dasar dan pada menjauhi pada yang merobannya musyallah. Barang siapa punya kemampuan tapi tidak berkorban, jangan dekat-dekat musyallah. Mana-mana cuek-cuek tapi tidak berkorban, sebarbar macam karena yang benar berarti kita tidak diakui pengikutnya. Jadi dari beberapa pendapat ini Pak, kita ambil jalan tengah bahwa hukumnya korban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat mendekati wajib, sangat diutamakan. Justru itu kalau kita memang punya kemampuan, jangan sampai tidak kita lakukan korban. Jangan disamakan dengan haji. Pak, korban itu mesti sama orang yang tahu pada haji bahkan. Ya haji kan kita sama itu bisa. Tapi kalau korban bukan sama itu sekali biasa. Kapan saja ya. Tapi ya jangan memaksakan diri sampai tujuan. Sepeda motor korban ya jangan ya. Dan nanti mampu ya tidak mengganggu aktivitas. Ada kemampuan. Kemudian kapan kita lakukannya? Yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah yaitu hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Jadi peluang untuk korban itu 4 hari. Jadi besok itu hari Raya Jumat, tanggal 1, 8, Senin, 4 hari ini. Jadi kalau misalnya dirasa Jumat itu lupa Jumat karena melihat surat semata sini sekali yang melihat dia apa yang dapat apa masih termasuk hari Tasyrik. Ya, bagaimana? Kemudian mengerjakannya sehabis sholat Idul Adha. Jangan sebelumnya pakai semua kita apa? Tapi di 10, ada di 9, ada yang tasik, di 1, di 10, masuk ya tak boleh. Ya, Nabi mengatakan, man jaga qabla sholat, fa innama yadba'un nafsi. Wa man jaga qabla sholat, wal khutbatain, faqad antamma nusukahu, wa asabahu sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih korban sebelum sholat Id, sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Arti itu bukan menyembelih biasa. Ya, barang siapa menyembelih korban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sungguh telah sempurna ibadahnya dan telah menjalani aturan Islam. Jadi laksanakanlah setelah sholat Id beserta khutbahnya. Jangan bersuci-suci semua khutbah ini sholat Id. Ya jangan makanya khutbah setelah khutbah. Makanya tadi kepada Bapak, kalau Idul Fitri itu kalau sholat kepalan siang
Sebab ada kesempatan sebelum sholat Id makan itu kali itu. Tapi kalau sholat sebaliknya, ya jangan makan dulu. Sholat Id jelaskan dulu. Jadi maknanya, nek sholat Id kepala awal dan sholat Adha kepala isu dengan harapan supaya bisa cepat melaksanakan korban. Gitu ya. Para ibu, para bapak, harapan kita mudah-mudahan kita semua punya kemampuan sehingga nanti Idul Adha kita bisa semua berkorban. Oke, dan semoga korban ini merupakan korban yang diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal. Nah, jadi ya kita mau pada saat di rumah, pada saat sembelih, kalau bisa disembelih sendiri. Teman-teman kalau ada korban orang lain, tapi kita yang korban ikut memperhatikan, ikut melihat kesunatannya begitu, ya. Tapi yang kita harus apa repot ya Allah, tinggal ngomong, ya apa. Tapi yang afdal itu tunggu ya. Kemudian Pak, apa boleh Pak yang korban meminta dagingnya? Boleh. Ikut makan boleh. Asal tidak lebih dari 1/3. Ya. Kalau makan kecil, saya pernah kira-kira kalian. Saya jadi panitia waktu itu tahun itu. Korban diminta semua kecuali boleh. Loh, siapa korban kalau sudah boleh jangan teman. Korban itu ya boleh yang bisa jangan dikekang, dijalankan, tidak boleh. Tidak boleh paling banyak 1/3. Ya. Kemudian ada lagi kemarin bertanya begini, Pak, apakah boleh Pak Idul Adha itu korban di bareng akikoh? Nah, Pak Ibu, akikoh dengan korban itu beda. Kalau akikoh itu tanda kesyukuran ketika anak kita lahir. Nah, jadi dilakukan ketika bayi umur seminggu ini yang sakit. Memang ada keterangan 40 hari, ada yang menerangkan belum balik. Itu doa. Tapi yang sahih umur bayi 10 seminggu. Itulah. Jadi kan tidak harus dijelaskan. Nah, lalu kalau baru dijelaskan lagi. Nah, jadi beda. Jangan dicampur, jangan lupa. Terus ada lagi kemarin pertanyaan, Pak, apa boleh Pak saya mengorbankan untuk orang tua yang sudah meninggal? Ini korban emak pulau yang mana ini? Pemilah korban nama orang yang sudah meninggal. Ini tidak ada. Ijamat dan mengajak ingkota amalu berbadan. Ya. Apabila anak Anda meninggal, putus segala amal, sudah tidak bisa amal lagi. Jadi ada bisa kita laksanakan. Kita korbankan minum korban malaikat Indonesia, itu siapa Pak solusinya? Saya kepingin Bapak Ibu olahraga ini saja. Kita korban nama kita yang masih hidup untuk keluarga, untuk perbuatan keluarga. Bapak Ibu mungkin pakai punya anak, ya. Jadi Allahumma taqabbal min Muhtar Bukhari wa ahli. Ya Allah, terimalah korban Muhtar Bukhari beserta keluarganya. Keluarganya kan Imam bin nanti korban
yang menyebut umatnya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ummah, dan umatnya, umat Islam juga. Jadi mohon kepada Allah ya. Mari para bapak tadi saya katakan bahwa orang korban itu boleh minta dagingnya, tapi sedikit, jangan sampai lebih dari sepertiga. Kecuali nada. Kalau nada tidak boleh, kenapa nada? Nada itu janji. Daun jaga pohon sama nama berdua tinggi, aku korban sapi. Itu nada. Kalau nada semacam itu tidak boleh. Ya. Nada itu gimana kalau memang tidak dilarang. Ya. Tapi Nabi tidak menganjurkan. Sebab apa kata Nabi? Nada itu gambaran orang mati. Ya. Nek anak mau berdua ini aku korban, ada jangan urut. Ya. Gambaran orang mati. Nada ya. Gelap melakoni nanti ibarat kan malah digantungkan sesuatu. Jadi baiknya tidak salah kita mengajar macam-macam. Ya, ya. Demikian para ibu, para bapak. Jadi kesimpulannya, ya, marilah nanti Idul Adha itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita serempak ke mushola untuk melaksanakan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Sehari sebelumnya itu hari Arafah, kita dianjurkan puasa. Ya, bagi yang tidak haji, bagi yang haji tidak haji. Ya, bagi kita yang tidak haji disunahkan puasa Arafah. Kemudian pada saat Idul Adha belum berangkat, jangan makan dulu yang lain, langsung berangkat menuju ke tempat sholat Id, kemudian pulangnya baru makan. Kemudian kita laksanakan dengan baik korban yang kita niati untuk kita korbankan. Demikian kepada Bapak sebelah sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana shrah lana sadrana bima syi'ta wa qina innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.